outline yang akan kita bahas pada video kali ini. Kita akan membahas terkait homeostasis, mulai dari definisinya, dilanjutkan peran sistem organ dalam homeostasis, kemudian sistem kontrol dan sistem umpan. Lalu seperti biasa, ditutup dengan aplikasi soal juga loh student. So, tunggu apa lagi? Yuk kita bahas satu persatu. Jadi, apa sih homeostasis? Nah, jadi homeostasis secara etiologis atau asal-usul katanya terdiri atas homeo yang artinya yang sama dan stasis artinya berdiri atau diam. Sehingga homeostasis dapat diartikan sebagai suatu sistem yang terorganisir dan saling berkoordinasi untuk mempertahankan kondisi tubuh agar selalu dalam keadaan yang stabil atau seimbang secara fisiologi setelah terjadi gangguan. Homeostasis ini sangat penting untuk mempertahankan sel tetap hidup dan dapat berfungsi secara efisien. Proses homeostasis ini tentunya melibatkan seluruh sistem organ dalam tubuh, kecuali sistem reproduksi. Lalu, seperti apa peran sistem organ dalam homeostasis? So, yuk kita cek. Jadi, apa aja sih peran sistem organ dalam proses homeostasis? Dapat dijelaskan dalam 7 poin berikut ya, students. Nah, jadi yang pertama, sistem syaraf berfungsi mengatur aktivitas muskular dan sekresi kelenjar. Kedua, yaitu sistem endokrin, berfungsi mengatur proses metabolik melalui sekresi hormon. Yang ketiga, muskular, berperan menggerakkan tubuh dan termoregulator. Kemudian yang keempat, sistem sirkulasi, mengangkut nutrien, oksigen, dan zat tidak dibutuhkan oleh tubuh. Yang kelima, sistem respirasi, berperan dalam mengambil oksigen dan mengeluarkan CO2, mengatur keseimbangan asam dan basa atau yang disebut dengan pH. Yang keenam, sistem gastrointestinal, berfungsi mencerna dan menyerap makanan sebagai nutrisi tubuh. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, sistem renal, berperan dalam mengeluarkan senyawa-senyawa produk yang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh, mengatur volume dan tekanan darah, mengatur keseimbangan asam dan basa, yaitu pH. Nah, itu dia student, peran sistem organ dalam tubuh guna mencapai kondisi seimbang, stabil, dan homeostasis. Gimana? Sudah mulai tergambarkan terkait homeostasis? Oh iya, students, dalam mempertahankan homeostasis, tubuh harus mampu memantau dan merasakan perubahan dalam lingkungan internal, sehingga mampu mengimbangi atau melakukan penyesuaian untuk perubahan tersebut. Dengan kata lain, mampu melakukan kontrol homeostasis. Lalu, apa saja sistem kontrol homeostasis itu? Nah, ini dia. Adapun sistem kontrol homeostasis itu dibedakan menjadi 2 student, yaitu yang pertama, kontrol intrinsik atau disebut juga lokal. Artinya, pusat kontrol terdapat di dalam. Contohnya, ketika otot beraktivitas tinggi, butuh oksigen yang tinggi juga. Kemudian pembuluh darah mengalami vasodilatasi, kemudian mengakibatkan aliran darah meningkat ke otot atau kadar oksigen meningkat. Kemudian untuk yang kedua, kontrol ekstrinsik. Sebagian besar kontrol homeostasis dipertahankan dengan kontrol ini. Mekanisme regulasi dimulai di luar suatu organ untuk mengubah aktivitas organ tersebut. Mekanisme ini dilakukan oleh sistem saraf dan endokrin. Contohnya, mekanisme untuk memulihkan tekanan darah ke tingkat yang sesuai. Di mana organnya bekerja adalah sistem saraf jantung dan pembuluh darah di seluruh tubuh.
Tentunya sistem kontrol homeostasis ini bekerja berdasarkan prinsip umpan balik. Wah, apa tuh? Oke deh, kita kupas bareng yuk. Prinsip umpan balik homeostasis yaitu suatu respon yang ditimbulkan dari suatu reaksi. Umpan balik homeostasis terdiri atas dua macam, yaitu yang pertama, umpan balik positif. Nah, umpan balik positif apa? Yang pertama, dikenal positif feedback, yaitu respon mendorong ke arah yang sama seperti awal perubahan, sehingga perubahan semakin kuat. Namun, respon umpan balik positif ini jarang terjadi. Contohnya, yaitu pada pelepasan oksitosin. Semakin banyak seiring semakin besar tekanan pada serviks atau terjadi pada partus seperti terlihat pada gambar ya students. Selanjutnya yaitu umpan balik negatif. Nah, merupakan negatif feedback, pemulihan faktor ke arah yang berlawanan dari perubahan awalnya. Contohnya, dalam proses mengatur kadar glukosa darah melalui pelepasan insulin ke dalam darah. Ketika kadar glukosa darah dalam tubuh meningkat atau dalam kondisi hiperglikemia seperti terlihat pada gambar di sini. Nah, gimana nih students? Makin paham kan? Yuk, kita latihan soal bersama. Oke, kita aplikasi soal homeostasis. Soal nomor 1. Seorang mahasiswa apoteker sedang mempelajari anatomi fisiologi manusia, dan mahasiswa tersebut lupa akan suatu proses respon tubuh yang berlawanan dari aksi. Dengan tujuan guna mencapai suatu keadaan setimbang atau stabil, itu disebut, gimana nih students? Pasti sudah kepikiran dong apa jawabannya? Oke, kita bahas. Nah, seperti biasa, selalu temukan keyword dalam suatu soal. Tadi ditemukan satu keyword, yaitu proses respon tubuh yang berlawanan dari aksi dengan tujuan mencapai suatu keadaan setimbang atau stabil. Nah, yang disebut dengan homeostasis. Maka jawaban tidak lain dan tidak bukan yaitu umpan balik negatif. Masih semangat kan? Yuk, aplikasi soal kedua, pengaplikasian sistem homeostasis dalam dunia farmasi yaitu dengan menggunakan obat-obatan. Maka contoh penggunaan obat untuk mempertahankan homeostasis dalam mengatur kadar glukosa darah yaitu, nah gimana nih students? Yakin semua student obat S pada tahu jawabannya? Oke, seperti biasa, kita bedah dan dapatkan dulu keyword, yaitu pengaplikasian homeostasis dalam dunia farmasi. Obat untuk mengatur kadar glukosa darah. Maka jawabannya tidak lain dan tidak bukan, yaitu OAD, obat anti-diabetes, yang dapat berupa golongan sulfonil urea, biguanid, GLP-1RA, dan lain sebagainya, serta insulin. Nah, pembahasan soal kali ini menjadi penutupan perjumpaan kita di materi homeostasis. Nah, gimana teman-teman? Udah pada paham ya? Ini nih